Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Dumateng sedanten para alim ulama, para kiai, sedanten para rawuh ingkang saestu kula hormati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mas'alatu tsalitsatu, anapun utawi persoalan yang ketiga. Persoalan ketiga itu ini. Puasanya seorang perempuan tanpa izin suaminya, harus mendapatkan izin dari suaminya. Fadaliluha, mongko iku utawi dalile al-mas'alatu tsalitsah iku qauluhu, pangendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'duha syahidun illa bi'iznihi ghaira Ramadan. Al-mas'alatu tsalitsah itu ini. Puasanya seorang perempuan tanpa izin suaminya, harus mendapatkan izin dari suaminya. Permasalahan yang ketiga. Fadaliluha, mongko iku tawi dalile al-mas'alatu tsalitsah iku qauluhu alaihi salatu wassalam, pangendikane Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la tasumul mar'atu, tidak puasa sapa seorang perempuan, wa ba'duha utawi suaminya al-mar'a itu syahidun, itu hadir, sedang di rumah, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya suami, ba'duha, ghaira Ramadan, selain puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ya tidak perlu minta izin. Wala ta'zanu, dan tidak memberi izin sapa al-mar'a fi baitihi, dalam rumahnya suami, wa huwa hali utawi suami ba'duha iku syahidun, itu hadir. Syahid itu tidak sedang bepergian maksudnya ya, illa bi'idnihi, kecuali atas izinnya ba'duha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin, dengan sanad sahih nikang sahih. Wa hadza utawi iki ku fi shaumi tatawwu'i, ing dalam puasa sunat ya, puasa sunat. Ammal fardu, anapun utawi fardu, fasaumuhu, mongko iku utawi saumul fardi iku bighairi idnihi, kelawan tanpa izinnya suami, karena fardu
Kama jalla kaya uli nujakan ada yang ngetasi saumuhu bi ghairi idnihi apa al-hadithul mazkur, hadis yang telah disebutkan di atas, yaitu kalimatnya ghaira Ramadan. Jadi walhasil ini kalau dalam fikih biasanya dijelaskan mengenai jika ada pertentangan antara fardu dengan sunnah, ya. Jadi antara fardu dengan sunnah. Puasa itu hukumnya sunnah selain Ramadan, ya. Selain Ramadan, selain nadar, hukumnya adalah sunnah. Sementara taat kepada suami itu hukumnya adalah wajib. Maka sunat ini tidak boleh mengalahkan yang fardu, yang wajib. Nah, perempuan yang mau puasa ini kalau suaminya ada di rumah, ada kemungkinan suaminya ingin mencium, suaminya apalah ya, maka etikanya dia minta izin, ya, dia minta apa? Izin, ya. Nah, kalau Ramadan itu puasanya hukumnya adalah wajib. Karena wajib, suami tidak boleh mengganggu yang wajib. Tidak boleh suami menghalang-halangi istrinya yang mau melaksanakan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan adalah wajib. Salah satu dalil yang sering disampaikan adalah pernyataan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu kalau ya perempuan, ya, perempuan kan umumnya Ramadan tidak penuh karena ada menstruasi, ada siklus menstruasi yang biasanya 1 bulan itu selalu ada menstruasinya. Jadi wajar kalau perempuan itu Ramadan itu tidak full. Nah, Sayyidah Aisyah itu cerita kalau saya itu kalau punya tanggungan puasa Ramadan itu saya puasanya ngodoinya itu sampai di bulan Sya'ban. Min haqqir Rasul, kata Sayyidah Aisyah, ya, min haqqir Rasul. Pokoknya kalimat seperti itulah, demi menjaga perasaan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti Ramadan kan wajib, ya. Nah, kan suami tidak boleh melarang kalau misalnya istrinya itu mau mengkodok. Nah, tetapi menurut para fuqaha penjelasannya wajibnya itu namanya wajib muwassa. Puasa itu artinya orang perempuan yang atau siapapun, ya, tapi kasusnya perempuan, ya, saya sampaikan perempuan, ya, yang tidak puasa di bulan Ramadan karena menstruasi, itu dia punya kesempatan untuk mengkodoni mulai dari tanggal 2 Syawal. Tanggal 1 kan nggak boleh puasa, ya, sampai menjelang Ramadan, gitu, ya. Karena wajibnya sifatnya adalah muwassa, bisa dilakukan di awal Syawal sampai akhir Ramadan, maka statusnya tidak dianggap darurat. Karena dianggap tidak darurat, kalau perempuan mau kodok sholat, betul apa? Puasa, itu harus minta izin kepada suami. Ya, minta izin, saya diizinkan apa tidak besok saya puasa. Karena besok itu tidak merupakan keharusan untuk puasa, masih bisa ditunda besoknya, ya.
Nah, kata apa namanya guru-guru saya kalau di Mesir itu salah satunya kalau menjelaskan ya itu diantaranya bagian dari izin adalah kebiasaan suami yang mengizinkan. Itu bagian dari sudah dianggap apa namanya minta izin, ya sudah dianggap minta izin. Nah, misalnya seorang perempuan sudah terbiasa puasa Senin Kemis dan suaminya itu yang mengizinkan, ya mengizinkan saja, ya. Itu tidak harus setiap Senin Kemis apa minta izin. Karena dia udah tahu kalau suaminya ya biasanya mengizinkan sehingga tidak perlu minta izin. Tapi kalau misalnya minta izin ya baik-baik saja. Tetapi secara ketentuan ya kalau menurut penjelasan itu ya itu sudah cukup. Ya itu sudah cukup. Begitu juga kalau suaminya kebetulan tidak ada di rumah, sehingga tidak punya hak apapun, maksudnya tidak punya hak apapun, untuk apa dia melarang? Dia hanya nggak ada di rumah, ya kan? Saya mau puasa Senin Kemis, saya perempuan mau puasa Senin Kemis. Kalau misalnya saya tidak puasa Senin Kemis itu karena suami saya, misalnya suami saya pengen cium, pengen apa, pengen ini. Nah, alasan itu sudah nggak ada. Kenapa? Suaminya nggak ada di rumah. Karena itulah ya tidak perlu minta izin. Ya puasa saja. Suaminya nggak ada di rumah. Hadisnya ketika suaminya syahid. Syahid itu artinya tidak sedang bepergian. Ya, suaminya tidak sedang bepergian. Ya. Jadi sekali lagi ini soal pertimbangan mana yang didahulukan antara sunat dengan fardu. Ya. Baik. Wa amal mas'alatul rabi'atu. Adapun masalah yang keempat. Mencium istri ketika sedang melaksanakan puasa. Ya, mencium istri ketika sedang melaksanakan puasa. Fafiha mongko iku ing dalem al mas'alatur rabi'ah ayatun halimaneh khilafun utawi ana perbedaan pendapat. Wadhaba mongko berpendapat sapa al jumhurul ulama, mayoritas ulama, ila annal qiblata la tufsidus shauma, berpendapat marang saat temane mencium iku la tufsidu, tidak merusak apa mencium as-shauma ing puasa, illa idha hasala, kecuali nalikani hasil apa inzalun apa inzal, kecuali apabila terjadi inzal, bahwa mencium istri itu tidak membatalkan puasa selama tidak sampai inzal, mengeluarkan sperma. Mencium istri itu tidak merusak puasa kecuali disertai dengan inzal atau mengeluarkan sperma. Zada nambai sapa al-malikiyatu, sapa malikiyah, nuzul al-maniyyi, ya itu kalimatnya mungkin keliru, yaitu nuzul al-madhiyyi pakai dzal. Kalau inzal itu khurujul mani, dan ini bukan inzal tapi khuruja nuzul al-madhiyyi, keluarnya madhi. Madhi itu sesuatu yang keluar dari seorang laki-laki ketika benar-benar syahwat, ya. Misalnya ada cairan-cairan yang lengket-lengket, itu namanya madhi. Itu menurut Malikiyah itu sudah dapat membatalkan puasa. Ya, bagi Malikiyah itu sudah
dianggap membatalkan puasa. Fainau mangko sak semene nuzulul madhi iku yujibu ison jalari apa nuzulul madhi al-qadha'a ing qadha indahu menurut Malikiyah. Wa qalu lan ngendika sapa mengkono Malikiyah idza lam yatarattab nalikane tidak kaurutaken, tidak terjadi, tidak berakibat alal qiblati ing atase mencium apa madhiyun apa keluarnya madhi wala maniyun dan tidak keluarnya mani fatajuzu mongko wenang apa qiblah ma'al karahati serta makruh wa huwa ta mengkono tajuzu ma'al karahah tadi itu ya iku ra'yu Ibnu Umar pendapatnya Ibnu Umar. Wa qala Ibnu Shubrumah Ibnu Shubrumah mengatakan begini al-qiblatu tufsidu as-sawma mutlaqan iku bisa ngrusak apa qiblah as-sawma ing poso mutlaqan kelawan mutlaq wa huwa ta mengkono qaul pendapatnya Ibnu Shubrumah iku dhaif ya dhaif lain ya banyak kanjeng Nabi itu mencium istrinya kanjeng Nabi itu di Ramadan puasa pokoknya puasa ya mungkin Ramadan lah ya itu mencium Sayyidah Aisyah mencium Ummu Salamah ya itu mencium itu wa abaha al-qiblata lan menangakan menganggap mubah al-qiblata ing mencium sapa qaumun sapa qaum mutlaqan kelawan mutlaq secara mutlak boleh kenapa ya kanjeng Nabi itu mencium ya secara mutlak tidak ada penjelasan apapun kalau misalnya tiba-tiba berakibat apapun ya berarti nggak masalah kenapa ya kanjeng Nabi mencium kita ikut aja mencium tapi yang seperti ini dhaif ya pendapat yang seperti ini sulit untuk dijelaskan sulit wa harramaha lan ngaramaken ing mengkono qiblah sapa qaumun sapa qaum mutlaqan kelan mutlaq ini juga sulit untuk dijelaskan maksudnya kanjeng Nabi juga mencium ya sejumlah sahabat juga mencium menganggap tidak bermasalah terus tiba-tiba ada yang mengatakan haram sama sekali rasanya aneh gitu ya pendapat yang seperti itu aneh ya mungkin alasannya karena saatnya puasa itu adalah sedang dalam rangka mengekang hawa nafsu tapi tiba-tiba mencium itu berarti ya sedang melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan puasa sehingga dianggap itu haram gitu. Tapi yang seperti ini sulit kenapa? Karena Nabi mencium ya Nabi itu mencium istrinya. Wa qala akharuna dan ngendika sapa mengkono akharun orang lain ulama-ulama yang lain tajuzu lisyaikhi boleh apa mencium lisyaikhi bagi orang yang sudah tua yang kira-kira kalau mencium itu enggak bergerak syahwatnya ya wala tajuzu lan ora wenang apa mengkono mencium al-qiblah lisyabi bagi pemuda yang kira-kira syahwatnya itu bergerak ketika mencium istri. Wa qala lan ngendika sapa qaumun sapa qaum tajuzu menang apa qiblah liman marang wong yamliku ingkang bisa mengendalikan sepeman nafsu ing dirinya man memiliki dirinya itu maksudnya bisa mengendalikan nafsunya kalau dia mencium istrinya dia bisa mengendalikan diri itu nggak apa-apa menurut sebagian ya. Wa tahrumu lan haram apa qiblah ada man ing atase wong la yamliku ingkang
tidak bisa mengendalikan sebuah nafsu ing dirinya man. Wa qala lan ngendika sapa ba'du zahiriyati sebagian ulama-ulama zahiriyah ya Ibnu Hazm wa ila akhirih itu orang-orang zahiriyah. Tustahabbu dan sunatakan apa al-qiblatu apa mencium lisaimi kedua wong sing poso. Kenapa li ana nabiyya karena saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa kanjeng Nabi iku yuqabbilu iku mencium sapa kanjeng Nabi Aisyah ta ing Sayyidah Aisyah wa Ummu Salamah lan Ummu Salamah wa huwa hale utai kanjeng Nabi iku shaimun itu sedang berpuasa. Wa qala dan ngendika sapa Ibnu Hazm ini ya man qabbala imra'atahu sapa wong itu mencium sapa man imra'atahu ing istrinya man fasawmuhu mangko utai pasane man iku sahihun iku sahih ya sah saumuhu sahih sawaun itu sama juga anzala utawi arbinto inzal sapa man aw lam yunzil utawa ora inzal tidak mengeluarkan sperma sapa mengkono man ya Ibnu Hazm ya itu sunat ya sunat mencium istri. Terus gimana kalau kemudian inzal ya masalah ya betapa apa namanya bervariasinya ya fikih itu ya mulai dari yang sunat sampai haram ya kan itu kan bertentangan sekali ya yang satu sunat itu kalau ketemu terus berkawan gitu gimana ya haram itu sunat ini gitu kan gimana itu ya wa man qabbala ajnabiyatan ya tetapi juga Ibnu Hazm punya pendapat yang kelihatannya juga aneh menurut ini sapa wong iku mencium man ajnabiyatan ing orang ajnabi orang asing anhu sangkoman bukan muhrimnya bukan istrinya pasaumuhu mongko utawi pasane man iku batil sawaun iku padha ku hasala utawi repita hasil apa inzalun apa inzal aula utawa ora hasil inzal laki-laki mencium perempuan yang bukan apa istrinya bukan mahramnya batal baik inzal atau tidak inzal itu batal menurut Ibnu Hazm. Itulah kenapa fikih itu seringkali ulama itu hati-hati kalau baca fikih harus diisi dengan hati yang baik karena kalau hatinya tidak baik itu nanti mencari pendapat-pendapat yang paling murah. Diambil Ibnu Hazm yang paling murah. Diambil pendapatnya Imam Syafi'i yang paling murah. Ya, itu mengkhawatirkan. Waqad warada dan teman-teman kuarit. Kuarit itu ternyata ada riwayatnya ya. Apa anna rajulan, apa saat teman seorang laki-laki iku sa'ala iku takon sapa rajul an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil mubasyarati sangka nyerawungi mubasyarah nyerawungi istrinya maksudnya ya berhubungan tapi tidak sampai hubungan badan ya pokoknya mubasyarah tidak sampai ini mubasyarah tidak sampai ini apa namanya kumpul ya mubasyarah berpelukan berjumbu gitu ya mubasyarah lis-shaimi bagi orang shaim rakhas mongko memberi kewenangan sebuah Kanjeng Nabi lahu marang mengkono rajul wa atahu lan nakanihu ing mengkono iki Kanjeng Nabi sapa akharu sapa wong sing menefanahu
mongko larang sapa Kanjeng Nabi hu ing mengkono akhir. Faidan mongko dimajaan ternyata gitu ya. Alladzi utawi wong rakhasa ingkang memberi kemurahan sapa Kanjeng Nabi lahum marang alladzi ku syaikhun iku wong tuwa. Wa idzan antum majan alladzi utawi wong naha ingkang larang sapa Kanjeng Nabi hu ing mengkono rajul iku sabun iku isan. Rawahu ngratakan hadis sapa Abu Dawud sapa Abu Dawud ya. Nah ya, jadi kalau menurut madhab Syafi'i, kalau madhab Syafi'i itu bagaimana sih hukumnya mencium itu? Kalau menciumnya itu dengan syahwat, mencium istri ya. Kalau menciumnya itu dengan syahwat, itu hukumnya makruh ya, makruh tapi tidak sampai haram. Laki-laki puasa, istri puasa, lalu berciumannya dengan syahwat, tidak sampai mengeluarkan mani, maka hukumnya apa? Makruh ya, hukumnya makruh. Kalau menurut Imam Nawawi ya, penjelasannya Imam Nawawi, terus kalau misalnya tidak dalam keadaan syahwat, ya sebaiknya enggak usah mencium. Kalau tarkuha aula, kata siapa Imam An-Nawawi. Walaupun menurut sebagian cium itu lihat dulu ya. Kalau ciumnya itu karena sayang, suaminya mau bekerja, lalu pamit sama istrinya, salaman, ya kadang-kadang juga mencium istri, mencium keningnya, ya. Kalau itu dorongannya adalah karena dorongan kasih sayang suami kepada istrinya, bukan dorongan syahwat, yaitu enggak masalah, yaitu tidak masalah. Karena Kanjeng Nabi juga mencium Sayyidah Aisyah, juga mencium apa? Ummu Salamah, ya Ummu Salamah. Nah kemudian kalau menciumnya itu disertai dengan syahwat, nah itu dia ya. Seperti disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, maka hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Ya karena puasa. Puasa itu bagaimanapun dalam rangka mengekang nafsu, mengekang syahwat. Maka jangan berciuman jika terjadi syahwat. Tetapi tidak sampai haram. Tidak sampai. Imam Nawawi tidak mengatakan itu hukumnya apa? Haram. Mungkin diantaranya ya karena Kanjeng Nabi mentarkhis rakhasa li al-syekh li syaikhin al-mubasyarata. Ya sampai itu. Nah kemudian bagaimana kalau sampai terjadi mengeluarkan madhi? Nah itu menurut Malikiyah itu sudah dianggap mau membatalkan apa? Puasa ya, sudah dianggap membatalkan puasa. Yang ini ya, yang sengaja ya, taladzud. Jadi ketika mencium dia memang tujuannya taladzud, memang ada usaha dan dia merasa menikmati ciuman itu, lalu mengeluarkan madhi, tidak sampai mengeluarkan mani. Kalau menurut Syafi'iyah itu belum dianggap batal. Tapi kalau menurut Malikiyah yang seperti ini sudah dianggap batal. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, ya manusia, ya, kemudian lahir syahwatnya, tidak bisa mengekang, dia juga tidak punya tindakan apapun untuk melakukan itu, ya, tiba-tiba mengeluarkan madhi, ya itu bahkan menurut Malikiyah juga tidak dianggap membatalkan puasa. Yang dianggap membatalkan puasa itu adalah menikmati taladzuz. Dia itu menikmati syahwatnya, sadar bahwa dia sedang menikmati syahwatnya sehingga mengeluarkan madhi, maka itu hukumnya menurut Malikiyah sudah dianggap membatalkan puasa. Tapi menurut jumhur itu ya ada Syafi'iyah, ada Hanafiyah, ada
Hambaliyah ya, ada apa namanya, mazhab Hambali itu tidak dianggap membatalkan puasa selama tidak sampai al-inzal. Baik ya. Wa amal mas'alatul khamisatu, anapun utawi permasalahan yang kelima. Pesan kelima itu apa ya? Kelima, idza nasya shaim fa akala aw syariba fal yutimma saumahu. Jika ada seseorang itu lupa puasa, kalau dia puasa lalu makan, minum, atau bahkan mengumpuli istrinya, itu tidak batal puasa. Gitu ya. Wa amal mas'alatul khamisatu, tapi dalam hadis tidak ada mengumpul istri ya, makan dan minum. Fa ma'nal hadis mongko iku ta maknane hadis fiha ing dalam masalah khamisah iku annas-shaima, saat temene wong kang poso iku idza kala jika makan sapa as-shaim au syariba atau minum sapa as-shaim nasian halilali lupa asyamuhu mongko utawi pasane mengkono shaim iku sahihun iku sahih. Yang itu biasa lah ini ya. Saya kira kalau orang biasa puasa, apa bukan biasa, pokoknya sesekali puasa mungkin pernah mengalami ya. Tapi kalau Ramadan memang, bahkan Ramadan juga kadang-kadang makan ya siang-siang ya. Padahal Ramadan ya aneh ya. Kalau Ramadan kan semua orang juga kerasa kalau puasa ya. Tapi kalau puasa Senin kan kadang nggak kerasa ya. Karena nggak ada temennya, orangnya pada makan apa. Kalau Ramadan kan nggak tahu ya. Kalau di Jakarta kan banyak orang nggak puasa ya. Mungkin kumpul sama orang yang nggak puasa terus makan terus ikut makan gitu ya. Atau puasa, kalau puasa apa namanya sunat kan nggak banyak temennya ya, nggak banyak temennya. Maka fasyamu iku sahihun iku sahih. Wala yajibu lan ora wajib alaihi ing atase as-shaim bal qada'u qada'. Kama kaya berkoro ingkang teko pemafi riwayatin dalam satu riwayat min riwayatil hadithi dari berbagai riwayat hadis. Wa bihadza lan kelawan iki akhadha ngalap sapa al jumhurul ulama. Faqalu maka ngendika sapa jumhur man akala aw syariba aw jama'a. Jumhur mengatakan begini, sapa wong iku mangan sapa man aw syariba atau ngombe sapa man aw jama'a atau jima sapa mengkono man nasian halilali fal yutimma mongko becik nyempurnaaken sapa man samahu ing puasane man, sempurnakan puasanya enggak masalah. Wala qadha dan tidak ada qadha iku maujud alaihi ngatas man. Ya tidak wajib qadha bagi dia. Wa qala Ibnu Abi Laila wal Malikiyah wal Qasimiyah. Lan ngendika sapa Ibnu Abi Laila lan Malikiyah wal Qasimiyah, yakni persakno sapa mengkono muallif ya yang punya kalimat ini. Siapa Qasimiyah? Maksudnya adalah ashab Ibni Abi Qasim minal Malikiyah. Piro-piro murid-murid Ibnu Abi Qasim minal Malikiyah. Ngendikane ngeten. Yafsudu rusak apa saumuhu apa posone mangkono wong. Wa alina ning kata wong qada'un utawi qada'. Yauman qada'u yaumin gitu ya, utawi ngodoni sedina. Wa alaihi qada'u yaumin. Badalahu kelawan dadi gendine puasa yang rusak tadi. Wa qala ngendika sapa Ahmad bin Hanbal yabtulu batal apa asamu poso bil jima'i sebab jima' nisyanan kelawan lali.
Wa fihi lan iku ing dalem mengkono al-jima' nisyanan kafaratun utawi kafarah. Wala yabtulu lan ora batal apa mengkono saum bil akli kelawan mangan nisyanan kelawan lali. Wal hadithu tawi hadis iku hujjatun. Hadis ini adalah hujjah lil jumhur bagi jumhurul ulama. Alaman terhadap orang atas orang pendapat atas ulama-ulama lain khulafa ingkang berbeda sapa manhum ing mengkono al-jumhur. Jadi walhasil menurut jumhurul ulama karena ada hadisnya tadi itu ya, man akala au syariba tadi hadisnya ya, idza nasiya shaimu fa akala au syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang lupa, orang puasa yang lupa, jika lupa lalu makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Berarti maksudnya tidak batal. Nah, terus makan gimana? Yaitu udah rezeki diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadisnya itu kuat sekali menyampaikan mengenai pendapatnya jumhur bahwa orang kalau lupa itu ya nggak masalah gitu loh. Ya, kalau lupa itu tidak bermasalah. Okay. Tapi kalau menurut Malikiyah tadi ya, menurut siapa? Malikiyah ya. Kalau Malikiyah itu batal tapi tidak wajib bayar kafarah ya. Karena dianggap kebangetan. Ada orang puasa di bulan Ramadan ya. Lalu dia mengumpuli istrinya, lupa mengumpuli apa? Istrinya, itu menurut Malikiyah batal itu. Tapi tidak wajib bayar kafarah. Tapi batal. Kenapa? Ya kebangetan Ramadan kok ngumpuli istrinya itu gimana itu ceritanya itu? Ya dianggap kebangetan ya. Kalau menurut Ahmad bin Hambal ya kodoknya ya kodok ya wajib bayar kafarah. Kenapa? Ya itu tadi kebangetan. Itu lupa yang kebangetan. Lupa yang kebangetan. Karena dikiaskan dengan sholat. Sholat itu sama. Sholat itu kalau misalnya kita makan, sholat lalu lupa makan. Kalau makannya itu sedikit nggak batal. Tapi kalau misalnya sholat kok mangan rong sendok, iki mangan sholat kok mangan rong sendok gini ya, nggak kebayang itu pasti sholatnya ngawur ya. Itu semua menganggap itu batal. Bahkan Syafi'iyah juga mengatakan kalau ada orang apa sholat makan 2 sendok itu dianggap membatalkan puasa karena kebangetan. Tapi jumhur itu membedakan ya, membedakan apa? Antara sholat dengan puasa. Kenapa kok dibedakan? Karena kalau puasa itu enggak ada hayahnya yang mengingatkan dia kalau dia itu puasa. Tapi kalau sholat itu ada hayah yang mengingatkan. Apa itu ya? Allahu Akbar, rukuk, sujud itu semuanya itu kalau orang menjalankan pasti ingat kalau itu tuh sholat. Gak mungkin lah ada orang sujud terus lali ku yo. Iya. Bersujud terus nyendok sego tidak menarik itu ya.
Ya kecuali mungkin imamnya itu rukuknya lama gitu atau misalnya duduknya lama gitu ya mungkin agak lupa-lupa gimana tapi ya tetap aja ya itu ada hayahnya. Karena ada hayahnya itulah maka itu dianggap membatalkan kalau kebangetan mangan. Ya. Makanya dibedakan menurut jumhur dibedakan antara puasa dengan apa? Kalau puasa menurut jumhur itu mutlak. Pokoknya kalau lupa udah nggak ada masalah apa-apa. Bahkan kalau mengumpuli istri pun itu tidak bermasalah. Kalau memang itu lupa karena puasa itu, lupa puasa, ini nggak masalah. Menurut jumhurul ulama. Tapi tadi ya, menurut Hanafiyah, menurut Hambali, ya menurut Ahmad bin Hambal itu hukumnya apa namanya batal dan wajib bayar kafarah ya, tapi itu tetap tidak banyak yang mengikuti ya, tidak banyak yang mengikuti. Wa ammal mas'alatu sadisatu ana pun utawi al mas'alah as-sadisah fa innal haditha mongko sa'tamani hadis fiha ing dalam mas'alah sadisah iku yadullu nuduhaken apa hadis ada anna syakhsa ing atase sa'tamani seseorang iku idza mata nalikane mati sebuah syakhs. Ya, hadis yang ke-6 itu tentang ini ya. Idza mata ar-rajulu wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Jika seorang laki-laki itu mati, wafat, dia punya kewajiban untuk menjalankan puasa. Ramadannya ada yang ditinggalkan sehingga punya wajib qadha. Dia mati dalam keadaan punya kewajiban ngadani poso, maka boleh atau walinya puasa atas nama dia. Itu masalah yang asadis. Nah, hadis ini fa'inal haditha fiha ing dalam al-masalah sadisah iku yadullu nuduhaken apa hadis ada anak syakhsa yang atasnya sak temene seseorang iku idza mata jika mati sapa syakhs wa alaihi lan iku ing atase mengkono syakhs saumu fardin utawi poso fardu ka Ramadan seperti Ramadan au nadrin utawa seperti nadar fa inna waliyahu mengko sak temene waline mengkono syakhs iku yasumuhu iku poso sapa waliyuhu ing mengkono saumu fardin anhu sebagai ganti dari syakhs dia puasa atas nama syakhs tersebut. Wa bihadza lan kelawan iki pendapat akhadha mengambil sapa alul hadis bersikap mengambil sapa ahli hadis wa Abu Thawr wal Auza'i wa Ja'far as-Sadiq wal Laits bin Sa'ad wa ghairuhum. Banyak ulama-ulama besar yang menggunakan hadis ini. Kalau ada orang mati, dia punya kewajiban qadha puasa wajib, baik puasa Ramadan atau puasa apa? Nadar. Maka walinya menggantikan dia. Ya, walinya menggantikan dia. Walinya puasa. Wa qala Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawih yasimu poso sapa al-waliyu sapa wali anil mayyiti sangka mayit an-nadhra ing poso nadhar tuna Ramadana ora kok ulan Ramadan tidak kok poso Ramadan ya menurut siapa ini Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawih. Wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Abu Hanifah wa Malikun lan Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i fi ahadi qawlihi
ing dalam salah satu dua pendapatnya Syafi'i, la yasumu ora poso sapa al-waliyu sapa wali anil mayyiti sangka mayit, la nadhran ora kok poso nadhar wala ghairahu lan ora liyane mengkono nadhar. Wasahihu tawi pendapat ingkang sahih wal awal itu pendapat yang pertama. Jadi as-sahih pendapat yang pertama. Itu ya. Ya, jadi kalau ada orang mati, ya misalnya orangnya sakit ya, habis Ramadan loro dirawat, lalu dia meninggalkan beberapa hari puasa, belum sempat untuk mengodoni, terus apa? Mati. Nah ini gimana? Ya seperti hadis tadi itu, walinya puasa atas nama dia. Walinya puasa atas nama dia. Gitu ya. Menurut siapa? Ahmad bin Hanbal, yang bisa digantikan itu puasa nazar. Ya ada seorang apa namanya perempuan, ya kalau tidak salah perempuan, mengarungi lautan, dia nazar kalau sampai nanti ini mengarungi lautan ini selamat, dia akan puasa 1 bulan. Belum puasa 1 bulan udah mati. Selamat, belum puasa 1 bulan mati. Ditanyakan kepada Rasulullah, boleh nggak diganti dengan ini? Dipuasan orang lain boleh? Katakan Nabi, apa? Iya, dipuasan. Maka mungkin karena itulah yang dikhususkan adalah puasa apa? Nazar, ya mungkin gitu ya. Tapi hadis-hadis yang lain itu mungkin hadisnya umum ya. Pokoknya puasa apa saja selama itu wajib, maka diganti oleh walinya, ya diganti oleh walinya. Gitu ya. Baik. Nah ini yang wajib qadha ya, wajib qadha karena dalam beberapa penjelasan, termasuk penjelasannya Syafi'iyah, ya makanya kalau kita baca hadis itu kalau tidak disertai dengan penjelasan baca yang baik mengenai pendapat-pendapat ulama, itu kadang cara pandang kita itu ada yang lewat. Karena menurut banyak ulama, ya jumhur lah, saya kira itu jumhur, termasuk Syafi'iyah, termasuk yang lainnya apa gitu ya. Tapi yang saya baca karena saya orang Syafi'iyah, yang bacanya buku-buku apa? Syafi'iyah, yang baca ya di Majmu', baca di Muhadzab gitu ya. Jadi kalau ada orang puasa, masuk bulan Ramadan, lalu dia meninggalkan salah satu puasa di Ramadan itu karena sakit, karena apa? Dan belum sempat, ya sampaikan ya, belum sempat untuk qadha. Belum sempat itu artinya tidak punya kesempatan. Misalnya tanggal 5 sakit, sehingga dia tidak puasa, ya. Terus tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10 wafat. Berarti dia meninggalkan puasa berapa hari? Dari 5 sampai tanggal berapa? 10 ya. Dia sudah punya kesempatan untuk qadha belum? Belum kan? Nah, belum. Maka yang seperti ini dia tidak punya tanggungan untuk ngadan. Bahkan diposoni juga nggak sah, ya nggak boleh ya. Tahu saya itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak punya kewajiban apapun. Ya, tidak punya kewajiban apapun. Gitu. Gitu. Ya. Ada seorang perempuan awal Ramadan haid. Awal Ramadan apa? Haid. Ya. Sehingga dia tidak puasa 5 hari. Oke, puasa 5 hari. Akhir Ramadan, haid lagi. Tanggal berapa? Tanggal 30
sudah apa? Haid lagi. Sampai tanggal 5. Sampai tanggal berapa? 5. Setelah itu terus wafat. Berarti dia meninggal puasa berapa? 5 di awal, 1 di akhir. Dia masuk bulan Syawal dalam keadaan haid, sehingga tidak punya kesempatan untuk mengqodhoni. Terus wafat, belum sempat mengqodhoni. Nah, seperti ini dia punya kewajiban untuk qodho apa enggak? Enggak dong. Karena itu tidak perlu walinya apa? Mengqodhoni. Kenapa? Dia tidak punya kesempatan. Dia tidak punya kesempatan untuk mengqodho. Oke. Di awal Ramadan dia haid 5 hari, ya, 5 hari. Setelah itu tidak haid, pokoknya tidak haid sampai akhir. Berarti dia punya qodho berapa? 5, ya. Oke. Tanggal 1 Syawal kan tidak boleh puasa, ya, tidak boleh puasa. Berarti belum punya kesempatan. Terus tanggal 2 enggak puasa, berarti punya kesempatan 1. Tanggal 3 tidak puasa, berarti punya kesempatan 2. Delala tanggal 4 wafat, berarti yang punya kesempatan untuk ngadani berapa? 2. Berarti kalau orang tuanya pengen ngadani itu bukan 5, tapi berapa? Kenapa? Karena dia baru kewajiban, baru ketatapan ini. Sama dengan haji, ya, sama dengan apa? Haji. Gitu. Sama dengan haji. Gitu. Maksudnya apa sama dengan haji itu? Orang yang belum mampu untuk haji lalu wafat, lalu apa? Wafat. Kan dia tidak wajib apa? Haji. Jadi ya sudah, ya memang dia tidak wajib haji gitu. Dia tidak wajib haji. Nah, berbeda kalau dia itu sudah mampu, tahun ini mampu, tapi tidak haji, tidak berangkat haji. Maka dia namanya sudah kewajiban haji. Kalau dia mati, maka harus ada pihak yang menghajikan. Kenapa? Karena dia sudah punya kesempatan untuk haji. Hartanya tidak boleh diwaris sampai dia menyisihkan uang untuk badal haji, ya, nggak boleh. Jadi saya ulangi ya, ya biar kita tahu lah ya hukum-hukum fikih itu ya. Jadi kalau ada orang kaya seharusnya sudah bisa berangkat haji, tapi ternyata tidak berangkat. Karena kan tidak berangkat itu kan hak dia, karena kewajiban menurut Syafi'iyah kan tidak fauron, ya. Jadi kalau ini saya orang kaya, seharusnya hari ini saya sudah bisa berangkat, tapi saya tidak berangkat kan nggak masalah. Tapi menjadi masalah bahwa saya itu sebetulnya sudah kewajiban haji, sehingga uang saya itu sudah kena hukum haji. Sehingga kalau kemudian orang ini mati, maka dia harus menyisihkan sebagian hartanya untuk badal haji, karena dia sebetulnya sudah wajib haji, sama dengan tadi itu. Seseorang yang meninggalkan Ramadan kan qodhonya kan tidak harus segera, kayak tadi itu Sayyidah siapa? Aisyah. Sayyidah Aisyah itu ngodoni sampai bulan Sya'ban, berarti kan tidak wajib qodho segera.
Tapi ketika dia menunda, maka dia sudah kena kewajiban puasa. Sehingga kalau dia wafat, maka walinya itu apa? Menggantikan qadanya. Tapi itu tidak dosa ya. Kenapa? Karena dia punya hak untuk mengqadha tidak segera. Tidak segera ya. Tapi saum puasa itu sudah ada dalam tanggungan dia. Nah, gitu ya. Tapi kalau belum jadi tanggungan, seperti tadi itu haid tanggal 4 sampai tanggal 5, terus sakit, di Ramadan wafat, nggak ada kesempatan untuk ngadani. Nah yang seperti ini berarti itu belum menjadi tanggungan dia. Maka yang seperti ini tidak ini. Nah yang dibahas di sini itu adalah seseorang yang meninggalkan puasa, dia sudah punya kesempatan untuk ngadani, tapi tidak dikadani. Nah yang seperti ini seperti apa? Menurut jumhur, walinya itu boleh. Ya menurut banyak ulama boleh. Sunat boleh, tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib, tapi ya sebaiknya dipuasani lah ya sebagai walinya untuk menggantikan puasanya ya, menggantikan puasanya itu, menggantikan puasanya orang yang diwalani itu tadi. Apakah harus walinya? Enggak ya, orang lain juga enggak masalah ya. Karena temennya, saya punya teman misalnya dia meninggalkan puasa apa gitu, udahlah. Atau dibagi sama teman-temannya atau walinya dibagi dengan anak-anaknya, teman-temannya apa, anaknya, saudaranya, kamu 2 ya, kamu 3, kamu 4, karena ternyata meninggalkan puasa lumayan, ya kan, habis menyusui terus apa gitu ya, habis melahirkan banyak ya, terus nah itu nggak masalah ya. Gitu. Menurut Syafi'iyah gimana? Ini tadi ini ya fi ahadi qawlaihi. Ya kalau menurut resmi Syafi'iyah itu nggak puasa ya. Resmi Syafi'iyah, Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya ya, itu tidak, walinya tidak menggantikan. Terus apa? Bayar kafarah ya. Bayar apa? Kafarah yut'imu an saumin mudun. Setiap kali meninggalkan puasa bayar 1 mud. 1 mud itu berapa? 4 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu kalau menurut orang-orang Indonesia banyak yang mengatakan 2,5 kilo. 2,5 kilo dibagi 4 berapa? Berapa? 6 on 1/4, berarti 1 puasa 6 on 1/4. Itu mazhabnya Imam Syafi'i, qaul jadid. Qaul apa? Qaul qadim malah mengatakan yasumu anhu waliyu. Ya, yasumu anhu waliyu. Tetapi menurut Imam Nawawi, jadi Imam Nawawi punya kitab Majmu'. Majmu' itu syarahnya apa? Muhadzab itu mentarjih pendapatnya Imam Syafi'i yang qaul jadid, yang berarti itu adalah it'amu muddin miskinan. Itu qaul apa? Jadid. Tapi Imam Nawawi dalam Muhadzab mentarjih qaul qadim yang mengatakan tidak perlu it'am, tetapi cukup dengan apa? Puasa. Walinya puasa. Jadi dalam hal ini yang ditarjih oleh Imam Nawawi justru qaul qadim yang mengatakan bahwa jika ada seorang mati meninggalkan puasa, punya kewajiban puasa, maka digantikan oleh walinya. Yaitu qaul Imam Syafi'i, qaul apa?
qadim yang ditarjih oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Muhadzab. Dan itu saya kira yang kita pakai ya, yang kita pakai. Hadisnya itu jelas sekali, hadisnya itu zahir sekali, hadisnya itu zahir. Jadi kalau kita ada orang tanya, orang mati, kita tanya nih, sudah punya kesempatan untuk apa? Qadha apa belum? Kalau belum punya kesempatan untuk qadha seperti tadi itu ya, Ramadan sudah mati, ya sudah, ya. Tapi kalau itu tadi belum punya kesempatan, kalau sudah punya kesempatan untuk qadha, nah itu tadi ya, yasumu anhu waliyu. Wasahih walawal thumma dhahaba nuli berpendapat sapa jumhuru al-qailina, jumhurnya orang-orang yang berpendapat bisaumil waliyi kelawan posone wali anil mayiti menggantikan mayit, berpendapat ila anas-sauma marang saat temene poso laisa iku ora ana poso iku biwajibin iku kelawan wajib ya, seperti tadi itu tidak wajib. Bal yundabu balik den sunatakan apa poso fakot mongko bloko. Wahakalan ngriwayataken sapa Imamul Haramaini, Imamul Haramain al-ijma' ing ijma' alaihi ing atase mengkono laisa biwajibin wa huwa utai mengkono hikayatul ijma' iku ghalatun iku salah kalau itu dianggap ijma'. Bal dhaba balik berpendapat sapa az-zahiriyatu ulama az-zahiriyah ila anna shaumal waliyi marang sak temene posone wali anil mayiti sangka mayit iku wajibun iku wajib sawaun iku padha uga ausa utawi arep wasiat bi kelawan saum sapa al mayit aula utawa wa ayya jalan mengatakan sapa Ibnu Hazm zalika ing saumul wali anil mayit wajib. Wal hadithul madhkur, hadis yang telah disebutkan di atas tadi iku yaitu menguatkan apa hadithul madhkur al wujuba ing pendapat yang mengatakan wajib aidan halimana. Thumma ikhtalafu nuli berbeda pendapat sapa ulama fil wali di dalam wali alladzi kang yasumu ingkang poso sapa alladzi anil mayyit sangka mayit al huwa nata utawi mengkono wali iku qaribuhu kerabatnya mayit au warithuhu atau warisnya mayit au asobatuhu atau asobahnya. Asobah itu ya anak, saudara laki-laki, yaitu namanya asobah ya. Ar-rajihu utawi pendapat yang rajih wal awalu yang pertama, pokoknya qarib lah. Ya siapapun pokoknya kerabatnya. Bahkan banyak ulama yang mengatakan andai kan orang lain juga sah ya. Oke, orang lain juga sah. Harus mendapatkan izin. Sebagian mengatakan iya, sebagian ya tidak perlu mendapatkan izin juga nggak apa-apa. Wong itu hutang. Kalau misalnya ada orang hutang tanpa sepengetahuan dia saya bayari, itu sah apa enggak? Ya sah-sah saja. Ya ada orang punya hutang, terus A hutang kepada B, terus tanpa sepengetahuan A, saya bayari B, terus A datang hutang saya sudah ada yang bayari, ya sah apa enggak? Sah ya, enggak masalah. Jadi kalau misalnya ada orang lain tiba-tiba temen apa gitu udah puasa, gimana hukumnya? Ya menurut ini ya hukumnya apa? Sah ya, teman kita akrab apa gitu ya, ya sah. Karena ini hutang. Ar-rajul al-awwal wa qila ats-tsani, berarti alus ahli warisnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa huwa ats-tsani iku qaribun itu ya member. Wa amal mas'alatu sabi'atu ana penutai permasalahan yang ketujuh fal mar'atu mongko perempuan al-madhkuratu yang disebut iku tajibu wajib alaihi ngatasi al-mar'a al-madhkurah apa al-iddatu apa iddah ka ghairiha kaya liyane mengkono al-mar'ah al-madhkurah minan nisa'i dari seorang perempuan seperti perempuan yang lainnya. Ada perempuan fakir, tidak ada yang memberi biaya, dia
cerai dengan suaminya, seharusnya dia iddah, tapi dia nggak ada yang biayai, boleh nggak dia tidak iddah gitu ya, karena mau bekerja, mau apa, ya nggak boleh dong ya, dia tetap harus apa, iddah, karena itu ketentuan gitu ya. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh bekerja, tetap boleh apa, kerja, yang penting tidak ini ya, tidak apa, tidak berhias, pakaiannya yang sopan, pakaiannya yang tidak mencolok apa gitu. Terus setelah bekerja harus pulang, ya. Ya, tapi kalau mau terus gimana kalau nggak usah iddah karena apa namanya, nggak ada yang biayai, dia harus bekerja, ya bekerja aja, ya bekerja saja. Tapi harus segera selesai, itu harus pulang, ya harus pakaian yang ini tidak boleh, pokoknya gitulah ya. Wala atharo, tapi atas nama fakir, atas nama butuh itu nggak boleh lalu menghilangkan kewajiban iddah. Wala atharo, dan tidak ada pengaruh itu mewujud di fakir bagi fakirnya mar'ah fi takhfifil iddati, ing dalam meringankan iddah. Li'anal asla, karena saat ini dasar fi masyru'iyatil iddati, ing dalam disyariatkannya iddah wal istibra'u, membebaskan diri, ay talabu bara'atir rahim, tegese mencari bebasnya rahim, hatta la yakhtalita, sehingga tidak campur apa ma'uz zauji, airnya suami athani yang kedua, bima'i zauji al-awal, dengan airnya atau spermanya suaminya perempuan al-awali yang pertama. Wal iddatu mengkotawi iddah lazimatun, itu keharusan bikulli halin, melawan sekabian di tingkat atau bagaimanapun, fakir tidak fakir apapun, pokoknya kalau iddah itu hukumnya adalah keharusan. Naam, memang begitu. Nau aroda, lamun ngarepaken sapa zaujuha, suaminya perempuan, alladzi kang talaqo, yang mentalak sapa alladzi ing kono perempuan tadi, an yaruddaha, ing arbita mengembalikan, rujuk ya. Sapa suami ha ing perempuan saniyatan kelawan kaping pindho, walam takun, lan ora ana apa hadit talqatu, ikilah talaq iku khitama thalathi tatliqatin, pungkasan dari 3 talak, falahu mongko iku suami an yarudda utawi arep minta mengembalikan sapa suami ha ing mengkono perempuan tadi, qabla tamamil iddati, ing dalam sadurunge sampurnane iddah. Wabillahi taufiq, ya boleh merujuk kembali, karena sebelum habis iddah statusnya masih dianggap sebagai istri, ya statusnya dalam beberapa hal perempuan yang masih dalam status iddah yang tolaknya bukan tolak 3 ya, itu statusnya adalah apa, istri, ya statusnya adalah istri. Sehingga kalau salah satu mati masih punya hak waris, karena dia statusnya masih istri, ya masih punya hak nafkah, ya masih punya hak apa, nafkah. Kalau misalnya tiba-tiba tanpa bab ibu suaminya terus ngumpuli, ya itu namanya rujuk menurut banyak ulama. Itu suami gimana, hanya tolak tapi terus apa, ngumpuli, ya itu berarti tanpa lafal, tanpa apa, menurut sebagian ulama itu sudah dianggap rujuk. Itu sudah dianggap apa, rujuk, karena statusnya itu masih istri, ya itu masih istri, hingga tidak perlu akad baru, tidak perlu ini ya. Wabillahi at-taufiq, gitu ya, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.